Setiap warga memilah sampah. Jadi siapa yang memilah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-168. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 167, silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa, di sini Mimin mau ingatkan dulu mengenai beberapa materi atau aspek yang perlu diperhatikan untuk kompetensi manajerial berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah integritas. Di sini ada 9 lagi jabarannya dari materi integritas ini, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan JUPE, mandi, gerhana berat ya. Yang bertulis tebal-tebal ini saja teman-teman, seperti itu ya. Ini untuk integritasnya, dan ini lumayan banyak teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan teman-teman ya. Nanti secara detailnya mungkin saya akan jelaskan di bimbel teman-teman. Kita lanjut lagi untuk materi kompetensi sosial kultural berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Selanjutnya teman-teman, untuk materi yang umum, secara umum ya, berlaku untuk semua formasi ini dari P3K Nakes, guru maupun teknis teman-teman. Yang terakhir yang perlu teman-teman pelajari adalah materi wawancara. Nah, materi wawancara ini nanti tesnya secara terpisah dari materi teknis dan manajerial sosial kultural teman-teman ya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan di materi wawancara ini. Jadi materi wawancara ini menilai integritas dan moralitas teman-teman ya. Bisa terlihat dari perilaku kita sehari-hari gitu. Nah, dari integritas dan moralitas ini Menpan RB memecahnya menjadi 5 aspek teman-teman. Yang pertama adalah aspek kejujuran, yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan teman-teman. Nah, untuk detailnya teman-teman saya akan jelaskan materi wawancara ini di bimbel ya buat teman-teman yang ikut bimbel. Buat yang belum silahkan boleh daftar dulu karena kita penutupan pendaftaran untuk batch 4 ini di tanggal 17 Mei tahun 2024. Tapi buat teman-teman yang misalkan udah ikut batch 1, batch 2 atau batch 3, teman-teman nggak perlu ikut lagi batch 4 ya. Karena soalnya sama. Nanti teman-teman bisa ikut bimbel lanjutan, insya Allah akan kita adakan dekat-dekat tes nanti teman-teman. Oke, mungkin di bulan Juli ya atau Agustus gitu teman-teman. Oke teman-teman, siap ya, kita langsung saja. Di sini sebelum ke part 168-nya, saya mau bahas dulu mengenai soal yang kemarin jadi PR teman-teman di part 167. Ini dia teman-teman, langsung kita bahas ya. Lana menemukan sebuah dompet nih, sebuah dompet di lantai. Dengan tidak sengaja ia melihat isi dompet. Isi dompet itu ada banyak lembaran uang dan kartu kredit. Berarti ini kalau kita kurang-kurang imannya teman-teman ya, kita mau ambil punya orang. Padahal sebuah dompet tergeletak itu berarti itu menandakan punya orang gitu teman-teman ya. Nah, Lana sedang membutuhkan uang. Ini kalau ada sesuatu yang membuat Anda terkecoh melakukan kebaikan, berarti itu pengecoh. Kayak ini ya, Lana sedang membutuhkan uang untuk operasi ibunya yang sedang dirawat di UGD katanya.
Jika kamu adalah Lana, bagaimana? Saya memanfaatkan uang tersebut untuk biaya operasi ibu. Memanfaatkan uang berarti apa? Anda tidak mengembalikan uang, ya, tidak mengembalikan uang. Tidak mengembalikan uang berarti ini Anda memakan hak orang lain. Nggak boleh, langsung aja eliminasi. Kemudian yang B, saya mencari pemiliknya dan mengajukan pinjaman. Ini masih mending daripada langsung dipakai ya teman-teman ya. Mencari pemiliknya, mengajukan pinjaman. Kemudian yang C, saya mencari pemiliknya dan menceritakan keadaan ibu saya. Nah, mana yang lebih tepat, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Kenapa yang B? Karena di sini jelas tujuan Anda itu kan Anda menceritakan keadaan ibu kan berharap mereka atau si pemilik ini memberikan pinjaman gitu atau bentuk terima kasih gitu teman-teman ya. Tapi kan di sini tidak jelas menceritakan keadaan ibu, ini tidak jelas tujuan Anda itu apa. Jadi lebih jelas di sini Anda mengajukan pinjaman. So yang C ini tidak tepat. Kemudian yang D, saya mencari satpam dan menitipkan dompet tersebut. Gimana teman-teman? B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya, yaitu mencari pemiliknya kemudian bisa Anda mengajukan pinjaman. Terserah dia mau kasih Anda atau tidak. Kenapa bukan yang D? Karena di sini Anda mencari satpam dan menitipkannya pada satpam ini, belum tentu satpamnya akan memberikan kepada orang yang bersangkutan. Yang pertama ya. Sedangkan Anda sudah melihat isi dompet, berarti Anda bisa melihat KTP-nya dan lain sebagainya teman-teman yang bisa Anda hubungi gitu ya. Kalau Anda mencari satpam dan kemudian mempercayakan satpam, belum tentu satpam akan menunaikan tugasnya. Sedangkan yang menemukan dompet tersebut adalah Anda. Jadi sebaiknya teman-teman yang memberikan langsung kepada si pemilik gitu ya, tidak mengandalkan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang mengandalkan diri Anda jangan limpahkan kepada orang lain dulu. Selama Anda masih bisa melakukannya, Anda silahkan lakukan sendiri dulu gitu teman-teman konsepnya ya. Jadi yang D ini tidak tepat, paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4. Gitu. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, siap? Kita ke part yang 168. Kalau sudah siap, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tempat tinggal Anda menerapkan jadwal untuk pembuangan sampah. Setiap warga diminta untuk memilah sampah organik, kertas, botol kaca, dan sejenisnya, serta plastik. Setiap hari Senin, petugas sampah akan mengambil sampah organik. Hari Rabu, petugas mengambil sampah kertas. Dan hari Jumat petugas mengambil sampah plastik, serta hari Minggu petugas mengambil botol kaca. Hari ini Anda sudah mengeluarkan semua sampah botol kaca agar diambil petugas. Akan tetapi sore hari Anda melihat sampah masih ada disebabkan secara tidak sengaja ada satu sampah plastik di dalamnya. A. Saya mengambil pelajaran dari hari ini agar lebih memperhatikan sampah. B. Saya terpaksa menunggu hari Minggu lagi untuk mengeluarkan sampah ini. C. Saya memilah kembali sampah dan dikeluarkan di hari yang sesuai. Atau yang D. Saya memilah kembali sampah dan mengingatkan petugas untuk mengerjakan tugasnya dengan benar. Gimana teman-teman nih jawabannya? Sudah ada jawaban? Dan sudah komen di kolom komentar? Kalau sudah, kita akan langsung bahas bersama teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman ya, tempat tinggal Anda menerapkan jadwal nih, jadwal pembuangan sampah. Setiap warga memilah sampah. Jadi siapa yang memilah? Setiap warga ya, setiap warga. Bukan tukang sampahnya ya, setiap warga.
Nah, di sini kita langsung ke kalimat terakhir teman-teman ya, ke poin intinya. Sore hari Anda melihat sampah masih ada disebabkan apa? Secara tidak sengaja ada satu sampah plastik di dalamnya. Padahal saat ini adalah jadwal sampah botol kaca. Nah, jadi nggak bisa dicampur teman-teman ya, botol kaca, plastik ke plastik gitu. Jadi karena ada dalam sampah botol kaca ini botol plastik, si petugas tidak mau mengambil sampah tersebut. Nah, gimana tindakan teman-teman? Saya mengambil pelajaran dari hari ini nih. Mengambil pelajaran ini bagus ya. Ini tindakan nyata yang positif ya untuk lebih memperhatikan sampah. Kemudian yang B, saya terpaksa menunggu hari Minggu lagi untuk mengeluarkan sampah ini. Gimana teman-teman? A atau B? Di sini lebih tepat yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena di sini ada kata yang pertama terpaksa. Kemudian yang kedua, dia mau mengeluarkan sampah ini. Berarti dia nggak ubah lagi sampah itu tetap seperti yang awal. Yaitu botol kaca ada sampah plastik di dalamnya. Jadi dia mau keluarkan lagi seperti yang semula. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Lebih tepat yang A. Anda mengambil pelajaran untuk kemudian lebih memperhatikan sampah. Jadi ada peluang Anda mau memilah kembali sampah-sampah tersebut gitu teman-teman. Kemudian yang C, saya memilah kembali sampah dan dikeluarkan di hari yang sesuai. Mana lebih tepat, A atau C? Tentu yang C teman-teman ya. Karena di sini Anda bertindak lebih, yaitu memilah kembali sampah, tidak hanya mengambil pelajaran. Lebih tindakannya memilah kembali sampah berarti Anda sudah mengambil pelajaran. Jadi yang A ini sudah include ke yang B ya, sudah masuk ke jawaban yang C maksudnya ya. A sudah include ke yang C gitu ya. Kemudian Anda keluarkan di hari yang sesuai. So yang A bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, saya memilah kembali sampah dan mengingatkan petugas untuk mengerjakan tugasnya dengan benar. Gimana teman-teman? C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Anda memilah kembali sampah sama ya. Kemudian Anda mengeluarkannya di hari yang sesuai. Kenapa bukan mengingatkan petugas, Kak? Karena di sini bukan tugas petugas untuk memilah sampah. Perhatikan bahwa di soal bilang bahwa yang memilah sampah adalah warga. Jadi kalau kebiasaan warganya nyampur-nyampur, kemudian petugas disuruh untuk memilah terus gitu ya teman-teman ya. Jadi akan kebiasaan Anda akan terbiasa dibantu oleh petugas. Jadi karena di sini adalah warga yang bertugas untuk memilah sampah, harusnya Anda menyelesaikan tugas Anda. Nggak perlu Anda mengingatkan petugas ya, karena petugas sudah menjalankan tugasnya dengan benar seperti itu. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya, yang memiliki poin 4 gitu ya. Buat teman-teman yang mau tahu ini termasuk dari aspek apa atau materi apa, manajerial, sosial, kultural, atau wawancara, silahkan teman-teman bisa gabung di bimbel aku ya. Terakhir pendaftaran tanggal 17 teman-teman, aku tunggu ya. Hai teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian untuk ikutan bimbel dari aku teman-teman ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Di sini ada tips dan trik bagaimana secara teman-teman untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Totalnya ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita akan bahas 20 soal beserta tips dan triknya teman-teman ya. Ada post test dan ada pre-testnya juga. Dan buat teman-teman yang masih belum cukup, kita juga insya Allah akan mengadakan bimbel lanjutan untuk teman-teman yang sudah ikut dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch yang terakhir. Tentunya dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang berminat langsung saja kontak aku di nomor WA ini atau melalui website lilihernawati.ppk.id. Aku tunggu teman-teman ya, semoga berhasil. Kita next lagi ke soal yang nomor 2. Anda pergi ke sebuah mall terbesar di daerah Anda. Anda merasa diikuti oleh seorang yang tak dikenal selama di sana. Anda sudah mencoba berpindah dari satu toko ke toko yang lain, dari satu lantai ke lantai yang lain, namun ia tetap berada di belakang Anda seperti orang yang mengenal Anda. A. Saya melapor ke satpam terdekat. B. Saya melapor ke orang tua saya. C. Saya melapor ke pihak berwajib. Atau yang D. Saya melapor pada pasangan saya. Gimana teman-teman nih jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jika sudah, di sini kita akan bahas bersama ya. Anda kan intinya di sini ya, ada orang yang mengikuti Anda teman-teman ya.
Nih, Anda merasa diikuti. Merasa ini kan memang belum tentu benar ya, teman-teman ya, belum tentu benar, bisa benar, bisa tidak. Kemudian kita lihat lagi bahwa Anda sudah pindah dari satu toko ke toko yang lain, dari satu lantai ke lantai yang lain, namun dia tetap ngikutin Anda. Anda merasa seperti itu ya. Anda mau kemana aja, orang ini tetap ada nyantol di belakang Anda gitu, teman-teman. Nah, tindakan teman-teman bagaimana? Sebagai orang yang ingin melindungi diri, teman-teman ya. A, melapor ke satpam atau melapor ke orang tua. Mana lebih tepat, satpam atau ke orang tua? Di sini lebih tepat tentunya yang A, teman-teman ya, lapor ke satpam terdekat. Karena di sana jaraknya lebih dekat, jadi kemungkinan dia memberikan pertolongan lebih cepat daripada Anda ke orang tua Anda. Karena di soal tidak dijelaskan bahwa Anda sedang dengan orang tua ya. Anda tidak dijelaskan bahwa Anda sedang berjalan-jalan dengan orang tua Anda. Bisa jadi orang tua Anda entah di mana, Anda kabarin lewat telepon. Kan gitu, teman-teman ya. Padahal ada yang lebih bisa peluangnya lebih besar untuk membantu Anda, yaitu satpam yang lebih dekat gitu, teman-teman. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya melapor ke pihak berwajib. Mana lebih tepat, ke satpam terdekat atau ke pihak berwajib? Nah, dalam kasus ini teman-teman, dalam kasus ini yang lebih tepat adalah yang A, melapor ke satpam terdekat ya. Karena apa? Karena belum terbukti bahwa orang itu mengikuti Anda dan belum terbukti dia akan memberikan dampak negatif atau hal-hal yang negatif kepada Anda. Jadi Anda nggak bisa langsung lapor ke pihak berwajib, teman-teman. Jadi Anda lebih dulu bisa lapor ke satpam terdekat seperti itu. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya melapor pada pasangan saya. Gimana teman-teman? Yang A atau yang D? Di sini teman-teman, kasus yang D ini sama dengan yang B, teman-teman ya, melapor ke orang tua sama pasangan Anda. Sedangkan di soal itu tidak disebutkan pasangan Anda ada di sana atau tidak. Gitu teman-teman ya, kecuali dia ada di dekat Anda, maka Anda bisa melapor terlebih dahulu ke dia gitu ya. Tapi di sini kan tidak disebutkan apa-apa. So yang D ini tidak tepat teman-teman ya. Lebih tepat di sini Anda melapor ke satpam terdekat yang memiliki poin 4 seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman, aman? Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Ebook ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Sejauh ini berapa yang salah? Tidak ada. Oke, aman, mantap ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Rekan Anda menawarkan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pekerjaan ini belum terdaftar secara legal akan tetapi dapat menghasilkan uang yang banyak. A, saya menerimanya selama pekerjaan ini baik. B, saya menerimanya asalkan bisa memperbaiki keuangan keluarga. C, saya memikirkan dan berkonsultasi teman-teman ya, berkonsultasi dengan keluarga. Atau yang D, saya menolaknya dan mencari tambahan lain yang legal. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika sudah ada jawaban dan sudah komen di kolom komentar, kita akan bahas bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman ya, rekan Anda menawarkan pekerjaan, tapi intinya adalah pekerjaan ini belum terdaftar secara legal. Berarti tidak resmi teman-teman pekerjaannya, entah itu apa gitu ya. Yang penting dia belum terdaftar secara legal. Entah itu baik atau buruk pekerjaan itu kita tidak tahu teman-teman, tidak disebutkan. Namun di sini dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan tidak terdaftar secara legal, ini berarti ini adalah kegiatan yang tidak bisa dibenarkan teman-teman ya. Ini tidak benar ya. Gimana nulisnya? Ini ilegal berarti ya. Ilegal gitu ya, tidak resmi. Nah, kalau ilegal teman-teman apa tindakannya? Berarti ditolak, jangan diterima. Menerima ini langsung eliminasi apapun alasannya. Menerima ini juga eliminasi apapun alasannya. Kemudian yang C, saya memikirkan dan berkonsultasi pada keluarga. Memikirkan ini berarti Anda memiliki peluang untuk menerima. Ada peluang Anda mau menerimanya. Meskipun mungkin peluangnya nggak langsung 100% seperti A dan B. Tapi ini ada peluang gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini juga tidak tepat.
Kemudian yang D yang betul adalah saya menolaknya dan mencari tambahan lain yang legal, teman-teman, yang resmi. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman, yang memiliki poin 4 seperti itu. Gimana teman-teman, aman? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku, teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku, liliharnawati.pppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya, teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli, teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, jika sudah siap kita akan lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Anda sedang tugas di sebuah daerah. Anda tidak sengaja melihat seseorang yang sangat mirip dengan sahabat dekat Anda. Tindakan Anda bagaimana? A. Saya segera menyapanya untuk memastikan. B. Saya memperhatikan lagi untuk memastikan. C. Saya mendahulukan pekerjaan saya. Atau yang D. Saya menelpon sahabat saya untuk memastikan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman perhatikan ya, Anda kan sedang tugas di sebuah daerah. Ini artinya Anda sedang berada di suatu daerah, teman-teman ya. Entah tugasnya itu pagi, siang, malam, atau di jam-jam tertentu, teman-teman ya. Tapi intinya adalah Anda sedang berada di sebuah daerah gitu. Anda tidak sengaja melihat seseorang yang mirip dengan sahabat dekat Anda. Nah, tindakan Anda bagaimana? Apakah Anda menyapanya? Dia kan sangat mirip ya, tapi belum tentu itu dia. Sangat mirip ini bisa jadi itu dia atau tidak, itu sahabat Anda atau tidak, kita nggak tahu. Kemudian yang B, saya memperhatikannya lagi. Mana yang lebih tepat, A atau B? Di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya. Anda bisa memperhatikan lagi untuk memastikan, karena Anda nggak bisa langsung nyapa orang begitu saja, teman-teman ya, karena Anda belum yakin apakah dia sahabat Anda atau tidak. Kemudian yang C, saya mendahulukan pekerjaan. Ini betul ya, Anda mendahulukan pekerjaan, betul banget. Tapi di sini kita lihat poin dari kalimat soal itu apa. Di sini kan poin intinya adalah Anda tidak sengaja melihat sahabat Anda, seseorang yang mirip sekali dengan sahabat Anda. Nah, tindakan Anda ketika melihat orang tersebut apa? Apakah Anda bekerja aja, ataukah Anda mau menyapa orang tersebut gitu, teman-teman ya. Misalkan Anda lagi di luar gitu ya, di luar daerah, Anda sedang kerja. Oh iya, ini sedang kerja. Kemudian tiba-tiba lewat orang gitu, teman-teman ya, yang mirip. Apakah Anda biarkan saja dia berlalu, ataukah Anda menyapanya gitu ya, untuk memastikan apakah dia teman Anda atau bukan gitu, teman-teman. Nah, di sini lebih tepat yang B, teman-teman ya, dalam kasus ini, yaitu memperhatikan orang itu lagi untuk memastikan apakah dia sahabat atau Anda atau tidak gitu. Kenapa bukan yang C? Yang C ini juga bagus, teman-teman ya, tapi dalam keadaan soal saat ini, teman-teman ya, Anda kan melihat sahabat Anda, jadi Anda harus memastikan dulu apakah itu orang yang betul-betul Anda kenal di daerah itu atau tidak gitu, teman-teman. Jadi di sini saya mendahulukan pekerjaan saya ini sebagai pengecoh, teman-teman ya. Pasti kita mendahulukan pekerjaan, tapi di sini kan tugas itu tidak langsung Anda sedang bekerja saat itu juga ya. Tugas di luar daerah kan bisa Anda sedang bersantai, atau Anda sedang mengerjakan secara online, atau bagaimana, kita nggak tahu, teman-teman gitu. Kemudian yang D, saya menelpon sahabat saya untuk memastikan. Mana lebih tepat, yang B atau yang D? Di sini yang lebih tepat adalah yang D, teman-teman ya. Anda bisa menelpon sahabat Anda untuk memastikan, karena kan apa? Dia kan sahabat Anda, nggak mungkin Anda nggak punya nomor teleponnya, teman-teman ya. Jadi Anda menelpon sahabat Anda yang dekat dengan Anda ini untuk memastikan apakah dia sedang berada di daerah yang sama dengan Anda gitu. Tidak hanya sekedar memperhatikan lagi, teman-teman. Gitu, teman-teman ya, itu yang lebih nyata daripada hanya teman-teman memperhatikannya lagi saja gitu, teman-teman ya. Setelah Anda memperhatikan, mungkin masih Anda bilang sangat mirip, tapi Anda nggak yakin, jadi harus ada tindakan yang lebih, seperti menelpon sahabat Anda lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi yang D yang memiliki poin 4, teman-teman, yang B kita eliminasi. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Banyak yang terkecoh nggak? Oke.
Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Jika aman teman-teman, kita next langsung ke soal yang nomor 5. Hari ini merupakan jadwal berbelanja bulanan. Setiap bulan Anda mengeluarkan uang sekitar 3 juta rupiah untuk keperluan rumah tangga. Saat ke meja kasir, ternyata belanjaan melebihi kebiasaan setiap bulannya. A. Saya mengurangi barang yang tidak mendesak. B. Saya membayar meski melebihi uang bulanan. C. Saya meminta pasangan transfer kekurangan uang. Atau yang D. Saya selalu berbelanja sesuai keperluan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat setiap bulan Anda mengeluarkan sekitar 3 juta. Kemudian pada bulan ini ternyata melebihi kebiasaan setiap bulannya. Berarti gimana teman-teman? A. Saya mengurangi barang yang tidak mendesak. Kita keep dulu ya, karena ini melebihi dari budget Anda. Kemudian yang B, saya membayar meski melebihi uang bulanan. Mana lebih tepat, A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A teman-teman ya. Kenapa yang A? Karena ini melihat pengelolaan Anda ya teman-teman ya dalam mengatur sesuatu. Jadi kalau sudah setiap bulannya itu range-nya adalah 3 jutaan gitu teman-teman, maka kenapa di bulan ini harus melebihi itu gitu teman-teman. Jadi berarti ada hal-hal yang mungkin kurang mendesak yang Anda tambahkan ke dalam daftar Anda gitu teman-teman ya. Mungkin kalau lebih sedikit itu nggak dipermasalahkan di soal, karena di sini kan dibilang sekitar itu berarti bisa lebih bisa kurang teman-teman ya. Tapi ditekankan lagi bahwa belanjaan Anda melebihi kebiasaan setiap bulannya, berarti itu lebih daripada 3 jutaan ke atas gitu teman-teman ya. Jadi ada barang-barang yang mungkin tidak begitu diperlukan, Anda tambahkan lagi gitu teman-teman. Jadi di sini yang B kita eliminasi ya. Kemudian yang C, saya meminta pasangan transfer kekurangan. Bagaimana kalau pasangannya sedang tidak memegang uang gitu teman-teman. Jadi yang C juga tidak tepat ya, lebih tepat Anda memanage sendiri gitu kebutuhan Anda untuk mengurangi barang-barang yang tidak mendesak. Kemudian yang D, saya selalu berbelanja sesuai keperluan. Ini hanyalah pembelaan teman-teman ya, pembelaan gitu teman-teman, tidak menunjukkan tindakan yang Anda lakukan setelah Anda tahu bahwa pengeluaran Anda melebihi batas gitu teman-teman. Jadi ini hanyalah pembelaan, kita eliminasi. So yang paling tepat di nomor 5 ini adalah yang A yang memiliki poin 4 seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Dari kelima soal ini sama soal tambahan tadi yang 467, berapa nih nilai teman-teman? Berapa skor teman-teman? Salahnya berapa? Kalau misalkan salahnya udah lebih dari 2, maka teman-teman perlu untuk sering-sering latihan lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Nanti kita next lagi ke part yang ke-169. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.